Nggak usah lama-lama, kita langsung saja yuk. Nah, di sini bagaimana kondisi ayam remaja yang membutuhkan pendobrakan dari dagingnya, begitu juga pembesaran pada tulangnya. Kali ini kita harus memang korbankan teman-teman, dan ini bukan setiap hari ya. Ini sekitar 1 minggu sekali saja. Dan satu buah butir telur yang mentah ini kita akan langsung olah teman-teman, menjadi pakan yang sangat bernutrisi tinggi untuk pendobrakan tulang, begitu juga dagingnya agar lebih cepat teman-teman. Nanti kalian jangan heran, ayam ini akan langsung bisa kalian proses panennya itu sekitar 3 bulan, dan bobotnya itu bisa sampai 1,4 kg teman-teman. Dan itu yang saya praktekkan di kandang saya ini. Nah, itu ada daun singkong yang baru sengaja saya petik. Tetapi kalau memang ini kalian mau ekspres, itu dijemur dulu sampai layu dan menghilangkan taninnya. Lebih amannya tadi dibiarkan dulu sampai 12 jam setelah dipetik teman-teman. Tapi kalau panas terik, dijemur saja, langsung kita olah. Oke, karena ini sifatnya kita akan rebus teman-teman. Nah, pengolahannya seperti apa? Langsung saja saya praktekkan kepada teman-teman. Nah, untuk itu jangan skip-skip. Nanti sambil setelah kita berikan ayamnya makan, saya akan jelaskan berdasarkan ilmiah kenapa ini harus dilakukan seperti itu. Dan bahan-bahannya ini perlu kalian catat juga teman-teman. Saya sambil memotong daun singkong ini, saya akan jelaskan bahan-bahannya di dalam video ini ya. Oke, ini terlebih dahulu dibuang saja batangnya. Ini kita pisahkan, kita buang, kita hanya ambil daunnya saja teman-teman. Semua bahan ini nanti kita akan rebus. Nah, sudah, tidak usah terlalu halus ya, karena usia ayam kita juga sudah lumayan dewasa ya. Usia 2 bulan kurang 3 hari lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa ini sudah cukup, tidak usah terlalu halus, karena ini sifatnya untuk penambah vitaminnya saja, penambah vitamin C-nya dan seratnya kepada pakan yang kita akan buat ini. Nah, ini ada air cucian beras teman-teman. Yang saya katakan itu, bagaimana air cucian beras ini untuk mendobrak karbohidrat. Nah, jadi bahannya ini tadi sekitar 40%, bagaimana jumlahnya ini 40% dan ini sekitar 60%. Nah, kita tambahkan 1 butir telur yang mentah. Nah, langkah pertama, ini air cucian beras. Kita harus didihkan terlebih dahulu. Oke, apinya sudah nyala. Kita didihkan. Tapi kalian harus takar ya teman-teman ya. Harus takar, jangan sampai terlalu basah. Nah, oke, saya rasa ini sudah cukup. Nah, itu jadi kalau air cucian beras ini terlihat warnanya itu seperti susu ya. Nah, itu ada saripatinya di situ teman-teman. Nah, setelah kondisi seperti ini tidak perlu kita lama-lama teman-teman. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita masukkan ya, karena kita memasaknya itu di kompor. Jadi apinya pasti akan cepat untuk mendidihkan airnya. Langsung kita masukkan daunnya seperti itu, dan kita ambil 1 butir telurnya tadi, langsung saja. Nah, oke teman-teman. Nah, yang menjadi perhatian, kalian gak usah takut ini masuk ke dalam teman-teman. Dan ini tidak ada masalah. Ini pembentukan bagaimana di kulit cangkang telur ini sebenarnya terdapat kalsium ya. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh ayam. Jangan heran kalau kita berikan ini tidak ada masalah teman-teman. Kalau untuk hal-hal seperti ini tidak ada masalah bagi ayam. Batu pun mereka makan untuk menjadi giginya. Jadi nggak usah khawatir. Tetapi yang perlu dihindari itu adalah karet. Nah, karet, karena itu tidak akan bisa tercerna. Kalau batu sebagai gigi nanti, sebagai gigi untuk menghancurkan makanan yang mereka makan. Dari tembolok akan dikirim ke empelah. Nah, ini diaduk-aduk seperti ini saja supaya telurnya tidak menggumpal ya. Nah, ini terlihat seperti ini. Dan yang pastikan teman-teman, kalian harus tambahkan garam juga supaya ayamnya itu lebih nafsu untuk menyantapnya ya. Nah, seperti ini. Ini kondisinya. Dan ini tidak perlu terlalu lama teman-teman, karena airnya itu sedikit saja ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, miri jack, dedak ikan, dedak padi, dedak jagung teman-teman. Keempat bahan itu. Nah, dengan kondisi seperti ini kita campur. Karena di sini ada mie rejectnya juga, ini akan membuat lunak ya. Mie reject itu mie instan yang sudah expired teman-teman. Kalian bisa beli di pakan ternak, itu murah sekali. Nah, inilah yang menunjang bagaimana pakan yang bernutrisi sangat tinggi kita berikan kepada ayam, tetapi ini bukan rutin teman-teman. Bukan rutin, ya katakanlah seminggu sekali saja. Pendobrakan gizi kepada ayam ini tadi. Karena kita sebelumnya itu kita akan menggunakan pakan alternatif, kita menggunakan batang pisang ya. Batang pisang kita cacah, tetapi kalau kalian memang sudah sering nonton channel Jari Pelawi ini pasti sudah familiar ya. Itu mesin pencacah kita yang sudah setahun ya, tidak pernah rusak. Saya tetap rekomendasikan kepada kalian, dan banyak sekali yang sudah beli itu ya.
teman-teman banyak sekali yang sudah beli dan selamat menikmati hasilnya ya. Karena memang betul-betul super power sekali. Makanya setiap saya mengupload video-video terbaru, itu saya selalu sertakan di deskripsi video. Yang belum beli silahkan beli saja. Karena saya juga belinya di toko itu. Itu bukan toko saya teman-teman. Saya hanya merekomendasikan saja. Saya pernah beli di situ dan saya tidak kecewa, makanya saya rekomendasikan kepada kalian. Nah, sampai sudah menggelembung-gelembung seperti ini, itu tandanya dia sudah mendidih ya, air cucian beras tadi. Nanti kalian takar-takar sendiri saja teman-teman. Takar sendiri airnya, jangan sampai terlalu benyek. Apalagi kondisi hujan di tempat kalian, pakan yang kita berikan, ini kan termasuk pakan alternatif untuk mendobrak nutrisinya. Nah, kalau kondisi hujan, setiap hari hujan ataupun pada saat kalian memberi makannya itu hujan, kalau bisa dan memang harus seperti itu, pakan yang kita berikan itu jangan basah, jangan sampai benyek-benyek. Artinya memang menuju ke kering, karena kondisinya memang basah ya, karena kita menggunakan air cucian beras. Tetapi jangan sampai benyek. Nah, paham ya teman-teman ya? Kayak becek-becek gitu jangan. Nah, kita harus upayakan nanti dia lembab mengarah ke kering. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah melunakkan semuanya. Tapi tadi jangan sampai kalian lupa dikasih garam. Kalaupun ada Royco itu dikasih setengah saja, yang harga 1.000 satu saset itu. Nah, oke teman-teman, kita akan campurkan juga dengan ini yang saya katakan tadi. Purnya, Pur 511 merek Vivo. Kalian bisa menggunakan merek apa saja kalau sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini kita matikan saja apinya, tinggal diaduk-aduk. Pada saat purnya tadi masuk, ini tinggal diaduk-aduk saja. Nah, disinilah dia untuk mengeringkan dari kelihatan yang lembab tadi. Nah, sampai tunggu mengering baru kita berikan pakannya ke ayamnya. Oke teman-teman, dan pakannya yang kita buat sudah dingin ya. Ini sudah bisa kita berikan. Makanya kalian jangan heran teman-teman ya. Saya itu panen, kemarin itu saya pernah bilang. Terus saya memperlihatkan kepada kalian. Saya panennya itu 3 bulan sudah 1 kg 4 on. Kalau pejantan 1,5 kg. Nah, rata-rata itu kalau betinanya bisa sampai 1,3 kilo, 1,4 kg. Nah, hal seperti inilah yang saya perlihatkan kepada kalian teman-teman. Jadi, kondisi yang saya perlihatkan kepada kalian ini itu bukan semata-mata hanya untuk membuat video ini menjadi banyak yang nonton. Enggak teman-teman. Jadi kondisi seperti inilah yang membuat bagaimana saya panennya itu 3 bulan. Ayamnya itu beratnya 1,4 kg. Makanya jangan heran. Nah, seolah-olah tekan sia-sia, telurnya 1 butir mentah, belinya terus dikasih ayam. Nah, gimana pola pikir kalian? Dan ini bukan setiap hari. 1 butir telur itu saya lakukan hanya seminggu sekali saja. Nah, bagaimana air cucian beras itu setiap hari. Dan di sini ekstranya 1 butir telur itu tadi teman-teman. Jadi saya perlihatkan kepada kalian bagaimana sebelum menggunakan pakan alternatif yang saya buat itu sekitar 50% dari batang pisang dan 50% dari ini tadi. Itu campurannya teman-teman. Tetapi saya buat sekali dalam seminggu itu seperti ini. Nah, tanpa ada batang pisangnya. Jadi kalian jangan heran, ayam itu gempol-gempol tuh. Kakinya padat sekali tuh. Nah, itu. Bulunya mengkilap. Nih, badannya bagus. Nah, ini baru 2 bulan teman-teman. Dan sudah hampir 7 ons ya. Rata-rata 7 ons. Dan tidak ada yang kecil. Dan dia pertumbuhannya merata. Karena kita pemberian nutrisi gizinya itu betul-betul kita pikirkan proteinnya berapa, karbohidratnya berapa. Nah, terus ada kandungan mineralnya, vitamin C-nya, seratnya. Semuanya sudah terpenuhi. Makanya jangan heran kalau sudah 3 bulan itu 1,4 kg. Karena teman-teman nanti standarnya, perbandingannya dengan peternakan kalian, yang kalian lihat tetangga ataupun yang kalian alami. Jadi begitu saya bilang 3 bulan sudah sampai 1 kg 4 on, kalian merasa kaget. Lah, ini pembodohan publik, apa segala macam. Nah, apakah ini kalian lakukan seperti itu? Nah, jadi ada hal-hal yang belum saya upload. Artinya belum ya, bukan tidak mau saya upload. Nah, seperti ini saya upload menjadi pembelajaran kepada teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada narasi itu hoax, itu hanya ucapan saja. Bahkan kemarin itu saya sudah sampaikan juga melalui penjelasannya itu ada video saya timbang ayamnya. Nah, itu cek saja di video-video sebelumnya teman-teman. Itu bahkan saya timbang ayamnya. Dan saya pemberian makan ayam itu tidak pernah takar-takar. Artinya pemberian itu jor-joran sampai betul-betul mereka kenyang. Seperti itu. Kalau kondisi sekarang ini kondisi sore, sekitar hampir jam 4:30 sore ya. Jadi habis makan ini baru mereka beristirahat, saya tutup seperti itu. Dan ini pembelajaran dari bagaimana kondisi ayam ini saya fokuskan yang 10 ekor ini ya. Jadi bagaimana saya fokuskan ini supaya lebih terlihat dengan detail.
Kalau saya buat saya nampakkan nanti yang 100 ekor itu, ini kan awalnya 100 ekor teman-teman. Nah, kondisinya saya pangkas kemarin bulunya, bagaimana tidak ada saya skip-skip, selalu saya update pertumbuhan ayamnya supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, ini kondisi-kondisinya itu. Tuh, itu kemarin yang ada jambulnya itu putih. Hanya 1 ekor ini yang ada jambulnya. Tuh, perhatikan kakinya. Kakinya padat-padat teman-teman. Tuh. Nah, nanti untuk kalian yang baru pertama coba, jangan lupa berikan Royco-nya. Itu setengah saset saja. Royco ditambahkan, berikan juga garamnya supaya ada perasa di dalam pakan alternatif yang kita buat, supaya mereka tidak kaget. Dan ingat, catatan penting juga pada saat proses pembuatan ini tadi, jangan basah teman-teman, jangan benyek, jangan sampai berair sekali gitu. Ini kalian bisa lihat ya, teksturnya itu seperti ini. Nih. Jadi ada kering-keringnya ya. Jadi tidak terlalu menggumpal, tidak terlalu benyek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, inilah edukasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kalian bisa lihat tadi prosesnya dari awal sampai akhir ini, sampai saya berikan makan kepada ayam ini. Dan mereka sangat minatin itu. Tidak ada yang saya skip-skip. Nah, jadi pembelajaran kepada teman-teman. Yang belum memulai, yang tidak sengaja nonton video ini, ayamnya belum ada, kalian coba cek di belakang rumah kalian teman-teman. Kalian bisa mampatkan ini. Saya memampatkan dinding belakang rumah. Itu. Saya pakai dinding belakang rumah untuk menempelnya. Nah, ukuran kandangnya itu tidak terlalu besar ya, sekitar 2,5 meter saja. Tingginya sekitar 2 meteran. Nah, ini juga saya mau buat ini sebelah sininya. Walaupun ada di sini pembuangan, tidak ada masalah, nanti tinggal kita buat teknisnya saja. Ini sekitar 2 meter kali 2 meter kali 2 meter lah. Lumayan. Ini bisa masuk ke dalam kandang ini 30 ekor, teman-teman. Nah, jadi ini bisa dimampatkan seperti itu. Ada ruang-ruang kita mampatkan, kalian cek di sebelah kiri kanan rumah kalian atau belakang rumah kalian, apalagi yang punya pekarangan, wah langsung saja dimampatkan teman-teman. Nah, karena tidak terasa nanti prosesnya cuma 3 bulan itu sudah panen. Nggak usah ngambil risiko kalau yang pertama-pertama. Saya juga sampai sekarang ini nggak terlalu pusing sekali ya mau ngambil anak ayam yang DOC usia baru menetas ya. Saya ambil yang usia sudah 15 hari. 15 hari itu berkisar sekitar seharga 14 ribuan. Tidak ada masalah, ambil 100 ekor atau ambil kalian yang baru mula-mula itu sekitar 20 ekor saja atau 10 ekor, sesuaikan dengan kandang kalian lah. Ini kalian bayangkan 2 kali 3 meter ya, 2 kali 2,5 meter tepatnya. Kandang ini 100 ekor bisa saya muatkan di dalam. 100 ekor masuk ke dalam. Begitu juga dengan ini. Ini lebih kecil lagi, ini juga 100 ekor. Tuh. Nah, seperti itu. Edukasi yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Menjadi rekomendasi, ya pada saat kalian nanti memulainya, kalian cek nanti di channel ini bagaimana untuk perawatannya, airnya bagaimana, pakannya bagaimana. Sampai usia 1 bulan harus diberikan apa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tuh lihat temboloknya udah gempol-gempol seperti itu. Ini tidak saya stop sampai mereka kenyang, betul-betul kenyang. Jangan ditakar-takar kalau pemberian makan ayam. Saya memberikan makan itu hanya 2 kali saja, pagi dan sore. Tapi pada saat pemberian pakan itu saya tidak takar-takar tuh, sampai betul-betul gempol. Tuh daunnya mereka makan tuh. Itu bagus sekali tuh. Nah. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan silahkan tuangkan saja di kolom komentar. Saya akan menjawab berdasarkan pengalaman yang saya lalui ya. Bukan asumsi liar apalagi hoax. Semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya. Jangan lupa like video ini teman-teman. Nah, agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru. Apalagi kalian yang nonton belum subscribe, di-subscribe saja teman-teman. Itu bentuk dari dukungan kalian. Kalian support channel saya ini agar saya selalu update dan semangat untuk pembuatan video-video terbaru yang tentunya untuk mengedukasi khususnya peternak-peternak pemula ataupun yang belum memulai ataupun ada yang keslip dari yang senior melewatkan momen-momen tertentu, itu bisa juga belajar di channel ini. Bukan memenggurui tetapi berbagi ilmu sesama teman-teman peternak khususnya ayam kampung. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan salam kasih dari Jari Pelawi.